wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kritik penokohan dalam film Perempuan Tanah Jahanam karya Joko Anwar. Sebelum membahas penokohan dalam film Perempuan Tanah Jahanam ini, saya akan menjelaskan dulu penokohan itu. Penokohan itu terbagi menjadi dua, yaitu tokoh berdasarkan fungsinya dan tokoh berdasarkan perannya. Tokoh yang berdasarkan fungsinya ini terbagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Lalu tokoh berdasarkan perannya terbagi menjadi tiga, yaitu tokoh antagonis, protagonis, dan tritagonis. Tokoh utama sendiri yaitu tokoh yang berperan penting atau yang menjadi jalan sentral atau jalannya cerita. Juga tokoh utama ini yang selalu muncul dan paling banyak diceritakan. Lalu tokoh tambahan yaitu tokoh yang mempunyai peran pelengkap dalam cerita. Kehadiran tokoh ini umumnya hanya menunjang tokoh utama. Lalu tokoh berdasarkan perannya itu yang pertama protagonis, yaitu tokoh yang hatinya baik dan segala tindaknya mencerminkan kebaikan, kemanusiaan, dan kemurahan hati. Jenis tokoh ini umumnya banyak disukai oleh para pembaca dan penonton film tersebut. Lalu tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini adalah tokoh yang terkenal memiliki watak jahat atau umumnya digambarkan sebagai tokoh yang menyebabkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah cerita tersebut. Tokoh antagonis ini juga sering membuat protagonis menderita dan hidup kesusahan. Tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis ini yaitu karakter ketiga yang berperan menjadi penengah. Tokoh ini menggambarkan karakter yang bijak dan membawa kedamaian dalam cerita. Tidak jarang juga tokoh tritagonis menjadi sebagai peran penyelesaian konflik yang dalam cerita tersebut. Lalu di dalam film Perempuan Tanah Jahanam ini menceritakan tentang film Perempuan Tanah Jahanam ini disutradarai oleh Joko Anwar dan durasi filmnya yaitu 106 menit dan telah ditayangkan pada tahun 2019 di seluruh bioskop Indonesia. Film ini bergenre horor dan film ini sangat menarik untuk ditonton karena misterinya yang rumit dibuka secara perlahan. Film Perempuan Tanah Jahanam ini memiliki peran utama yang diperankan oleh Tara Basro. Tara Basro ini berperan sebagai Maya atau Rahayu. Sedikit cerita tentang Maya atau Rahayu ini. Maya ini adalah seorang perempuan muda yang belum memiliki suami dan ia bekerja di salah satu gerbang tol yang ada di Jakarta. Ia tinggal di Jakarta bersama bibinya. Lalu ia tidak mengetahui orang tua kandungnya, tetapi ia suatu ketika memiliki ide dengan kawannya yang bernama Dini untuk mencari peninggalan rumah atau harta yang dimiliki oleh orang tua kandungnya. Secara Maya atau Rahayu ini memiliki ekonomi yang sulit dan sangat susah. Ia tidak hanya bekerja sebagai penjaga gerbang tol, tetapi ia juga membuka usaha berjualan baju bersama Dini kawannya. Sebenarnya Maya ini tidak terlalu ingin untuk ke desa
rumah orang tua kandungnya, tetapi karena dorongan oleh sahabat karibnya yang bernama Dini, ia berdua langsung pergi ke desa yang bernama Harjosari. Maka di sanalah mulai inti cerita itu, konfliknya dan segala misteri akan terungkap. Tokoh utama di dalam cerita Perempuan Tanah Jahanam ini yaitu Maya atau Rahayu. Maya adalah seorang pekerja kasir gerbang tol. Ia juga memiliki usaha baju bersama kawannya yang bernama Dini tersebut. Di dalam film ini Maya akan pergi dengan Dini ke desa yang bernama Harjosari. Tokoh tambahan dalam cerita tersebut yaitu polisi, Bimo, dan Laras. Bimo ini sendiri adalah sesosok laki-laki yang ingin membunuh Maya di awal cerita, dikarenakan ia beranggapan dengan membunuhnya Maya akan menghilangkan kesialan dari desa Harjosari, karena Bimo sendiri memiliki istri yang sedang hamil. Laras adalah ibu hamil yang di akhir cerita, istri dari Suryo yang mengandung setelah kesialan yang ada di desa tersebut telah menghilang. Tetapi di sumur ia tiba-tiba histeris karena kandungannya hilang. Tokoh protagonis dalam cerita Perempuan Tanah Jahanam ini yaitu ada dua. Yang pertama ada Rati. Rati adalah seorang perempuan yang tengah hamil tinggal di desa tersebut. Ia adalah istri dari Bimo. Walaupun ia adalah salah satu warga desa Harjosari, tetapi ia tidak mengikut dari masyarakat sana yang ingin membunuh Maya. Rati ini sendiri menolong Maya untuk bisa kabur dari desa Harjosari agar tidak dibunuh oleh para warga dan dijadikan tumbal untuk menghilangkan kesialan di desa tersebut. Lalu ada Dini. Dini adalah sosok sahabat bagi Maya. Dini juga yang menemani Maya pergi ke peninggalan rumah dari orang tua Maya di desa Harjosari. Dini juga berkorban untuk Maya karena Dini mengaku sebagai Rahayu, dan Dini dikejar oleh para warga dan dibunuh, dijadikan tumbal di sebuah rumah. Tokoh antagonis dalam cerita Perempuan Tanah Jahanam ini ada dua, yaitu Nyimisni dan Ki Saptadi. Nyimisni adalah sesosok perempuan tua yang sangat berperan penting di dalam desa tersebut. Ia memiliki anak yang bernama Ki Saptadi. Apapun yang disetujui oleh Nyimisni akan dilakukan oleh warga di sana, karena warga di sana beranggapan bahwa Nyimisni ini adalah orang tetua yang paling lama dan tahu tentang kejadian awal di desa tersebut mengalami kesialan. Nyimisni ini juga adalah salah satu dalang dari kesialan tersebut, tetapi ia tidak mengakui dan bersembunyi di balik kebaikan dan tetua-tetua di sana. Lalu Nyimisni ini adalah seorang pekerja rumah tangga di rumah Ki Donowongso. Ki Donowongso ini sendiri adalah ayah kandung dari Ki Donowongso ini sendiri adalah ayah dari si Rahayu, yaitu yang dibunuh oleh
oleh warga di sana. Lalu kisah tadi adalah sosok laki-laki yang paling terkenal setelah Ki Danawangsa. Ki Saptadi ini adalah anak dari Nyi Misnih. Yang Ki Saptadi ini sangat patuh kepada ibunya. Apapun yang dikatakan ibunya, ia akan mengerjakannya dan melakukannya, walaupun yang disuruh ibunya itu tidak baik dan melanggar hukum alam. Lalu Maya ini sendiri adalah anak dari Ki Saptadi dan Nyi Sinta. Tetapi karena Nyi Misni ini tidak suka dengan Nyi Sinta, maka ia membuat anaknya Ki Saptadi ini menjadi lupa ingatan akan Nyi Sinta dan anaknya Rahayu atau Maya. Makanya Ki Saptadi di akhir cerita tidak akan mengetahui bahwa anaknya adalah Rahayu dan akhirnya bunuh diri bersama ibunya Nyi Misni. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.